Kalau sudah harus mulai, kabarnya. Ya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, para penuntut ilmu syar'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan simak dan ikuti pelajaran tauhid yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Afif Fatahillah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Afif Fatahillah, fal yatafadhal mashkura. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri din wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqa wa salahan ya rabbal alamin. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemarin kita sudah sampai ke al-imanu bil kutub. Baik. Seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, bahwa kita insya Allah akan habiskan dulu materinya sampai akhir. Ya, sambil antum semua kerjain sendiri tadribatnya pastinya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, ya di akhir pertemuan boleh. Ya, atau nanti kalau kita udah selesai, ya materinya kita sudah pelajari semua, nanti insya Allah kita akan kembali ke tadribat ya, kemarin seperti itu ya. Baik, sekarang Faslu salas. saya pro. Pak Ahmad Sultisna, tafadhol. Pak Ahmad Sultisna. Nam Ustaz, anak. Tafadhol. Yang mal kutubul latil. Al-Faslu Thalith. Al-Faslu Thalith. Nam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslu Thalithu. Al-imanu bil kutubi. Mal ilmanu bil kutubi. Al-imanu bil kutubi wal imanu bi anna Allah qad anzala kutubahu ala rusulihi wa tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril qur'ani wa akhbari ma lam yubaddal aw yuhraf min al-kutubis sabiqati. Al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Mal kutubul lati anzalallahu ala rusulihi minal kutubil lati anzalallahu ala rusulihi. Al-awwal at-Tauratu wa hiya unzilat ala Musa alaihi salam
Atsani az-zaburu wa huwa unzila ala Dawuda alaihi salam. Asali al-injilu wa huwa unzila ala Isa alaihi salam. Ar-rabi al-Qur'anul Karimu wa huwa unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Barakallahu Baik, fikum. baik. طيب قال المصنف حفظه الله تعالى الفصل الثالث الإيمان بالكتب. الإيمان بالكتب. Mohon mic-nya di nonaktifkan ya. Barakallahu fikum. Mal imanu bil kutub. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Ya. Al-imanu bil kutubi wal imanu bi anna Allah qad anzala kutubahu ala rusuli. Iman kepada kutubnya atau kitab-kitab maksudnya adalah ya beriman atau percaya mengimani bi anna Allah qad anzala kutubahu ala rusuli. Yaitu mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya. Yang pertama, yang mengimani kalau Allah ya telah menurunkan kitab, ya menurunkan kitab-kitab kepada rasul-rasul. Itu yang pertama. Terus kemudian wa tasdiqu ma sahha min akhbariha, dan membenarkan ya berita-berita yang benar, ya berita-berita yang benar. Ya dari apa? Dari kitab-kitab tersebut. Kalau Al-Quran pasti benar ya. Kalau Al-Quran pasti benar. Tapi kalau yang sebelum Al-Quran, ya itu karena banyak campurannya, ya banyak yang sudah dicampur, ya maka banyak yang sudah diperbarui, ditambah-tambah, ya maka kalau ada yang sesuai dengan akidah kita, maka kita wajib mempercayainya. Kakhbaril Quran. Ya seperti kabar-kabar tentang Al-Quran, ya dan juga kabar-kabar tentang Nabi Muhammad SAW dan sebagainya, tentang kiamat juga. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuhraf min al-kutub as-sabiqah, ya. Dan kabar-kabar yang belum dirubah. Yubaddal maksudnya belum dirubah. Aw yuhraf atau aw yuharraf. Ya. Sama aja. Atau yang belum diganti, ya dirubah diganti sebenarnya enggak juga, ya atau yang belum diganti minal kutubis sabiqah, dari kitab-kitab yang lalu, ya selain Quran atau sebelum Quran. Dan juga kita wajib apa? Mengamali al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha, dan mengamali ya amalan-amalan yang belum dinasakh, yang belum dihapus ya dari apa? Dari syariat-syariat sebelumnya, atau biasanya kita kenal dengan syariatu man qablana atau syar'u man qablana. Ya seperti itu, seperti Allah berfirman, ya kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya telah diwajibkan atas kalian ya puasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada umat-umat sebelumnya. Ya berarti apa? Ya, dari situ kita meyakini bahwasanya umat-umat ya sebelum umat Rasulullah SAW ya di dalam kitab-kitabnya ya mereka diperintahkan juga berpuasa sebagaimana kita diperintahkan untuk berpuasa atau hukum-hukum yang lain. Mal kutubul lati anzalallah. Tapi ya sebelumnya ya ada tambahan, tapi perlu kita ketahui bahwasanya kita mengamali apa yang sama dari syariat-syariatnya, ya apa yang sama dengan syariat-syariat kita, dari syariat-syariat yang sebelum kita, ya kita mengamalinya atas dasar kita mengamali perintah Rasulullah, ya atas dasar kita mengamali syariat Rasulullah SAW, ya bukan syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah, ya karena itu apa? Karena itu landasannya, ya dan kita harus apa?
menyadarinya dalam hati bahwasanya kita melakukan puasa, ya, bukan karena nabi-nabi sebelumnya diperintahkan untuk berpuasa, tapi apa? Karena kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW, ya, melalui Al-Quran dan As-Sunnah, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berpuasa. Nah, seperti itu. Mal kutubul lati anzalallahu ala rasulih. Ya, kitab-kitab apa saja yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, minal kutubil lati anzalallahu ala rasulih, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ya kepada rasul-rasulnya adalah At-Taurat. Yang pertama At-Taurat. Wa hiya unzilat ala Musa alaihi salam, dan Taurat diturunkan kepada Musa alaihi salam. Wa Zabur wa huwa unzila ala Daud alaihi salam, dan Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Wal Injil wa huwa ma unzila ala Isa alaihi salam, dan Injil, ya, Al-Injil, ya, itu ada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quranul Karim, ya, dan yang terakhir Al-Quranul Karim. Wa huwa ma unzila ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran Al-Karim yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ya, sebagaimana muallif sampaikan, minal kutubil lati, di antara kitab-kitab yang Allah turunkan ala rusuli, kepada rasul-rasulnya, di antaranya. Ya, jadi hanya sebagian saja yang diberitahukan kepada kita. Ya, yang diberitahukan kepada kita, kitab-kitab yang Allah beritahukan kepada kita, yang telah Allah turunkan ya kepada rasul-rasulnya. Dan ini di antaranya. Ya, adapun kalau misalnya ada lagi, bukan berarti ya apa yang ditulis dalam kitab ini atau muqarrar kita ini, ya, ini itu apa, membatasi, tidak, sama sekali tidak membatasi. Bahkan penulis sendiri mengatakan minal, ya, min ini litab'id, ya, untuk sebagian, ya, menunjukkan bahwasanya ini hanya sebagian dari kitab-kitab yang Allah telah turunkan kepada rasul-rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini diantaranya, ya, At-Taurat, Az-Zabur, Al-Injil, Al-Quranul Karim. Tafadhal, man sayaqra? Hal takallafa Allahu bihifdhi hadhihi al-kutub? Maulid Adami. Tafadhal. Qala muallif hafizahullah, hal ini fathah Ustaz Tay. Takaffalallahu. Sahih. Fi'il madhi. Takaffalallahu bihifdhi hadhihi al-kutub. La, ma takaffalallahu bihifdhi hadhihi al-kutub ma'da al-Qur'ana al-Karim. Liqawlihi ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Mani bil kutub, samaratul iman bil kutub kathiratun minha al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'inadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi. Athani al-ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum, kama qala Allah ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Hal takaffala Allah bihifdhi hadhihi al-kutub? Ya, apakah Allah ya bertanggung jawab ya dengan apa? Dengan menjaga kitab-kitab ini. Ya, maksudnya Allah berjanji untuk menjaga kemurnian kitab-kitab ini, ya. Apaan mic-nya?
Barakallahu fiik. Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Ma takaffara Allah bihifzi hadhihi al-kutubi ma'ada al-Qur'an al-Karim liqoulihi ta'ala. Ya, Allah tidak bertanggung jawab atau Allah tidak menjanjikan ya untuk apa? Untuk menjaga hadhil kutub. Ya, kitab-kitab ini. Ya, kitab-kitab yang disebutkan di atas. Kecuali Al-Qur'an Al-Karim, kecuali Al-Qur'an Al-Karim. Di qoulihi ta'ala, ya sebagaimana Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna nahnu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-dzikra. Az-dzikra di sini maksudnya Al-Qur'an Al-Karim. Wa inna lahu lahafizun. Dan kami pula lah yang akan menjaga ya kemurnian ya kitab ini. Ya, maksudnya kemurnian dari tambah-tambahan. Dan ini bukti bahwasannya apa? Bahwasannya hanya Al-Qur'an lah yang Allah janji kemurniannya sampai akhir zaman. Ya, dan ini terbukti sampai sekarang. Ya, semua kitab sudah banyak tambahan-tambahan, sudah ditukar-tukar, sudah dihilang-hilangin, kecuali Al-Qur'an. Ya. Terus pertanyaan, terus bagaimana dengan yang terjadi pada agama Syiah atau sekte Syiah? Ya, bukannya mereka punya Quran ya lebih tebal daripada Quran milik kita? Ya, bukankah mereka sudah merubah-rubah Al-Quran? Ya, kita jawab, maksud rubah-rubah di sini, ya, maksud Allah menjaga kemurnian ini, maksudnya kemurnian ini akan tetap ada sampai akhir zaman, sampai Allah mengangkat Al-Quran, ya, sebelum hari kiamat. Ya, apakah artinya tidak ada yang berusaha untuk merubah-rubah? Apakah artinya tidak ada yang berusaha untuk mengganti-ganti? Ya, apakah artinya nggak ada yang mencoba atau berusaha untuk merusak Al-Quran? Pasti banyak, ya pasti banyak. Tapi mereka tidak berhasil sampai sekarang. Ya, buktinya Al-Quran yang murni dari Rasulullah SAW masih dipegang oleh mayoritas kaum muslimin. Ya, adapun Syiah, sebagaimana yang kita ketahui, Syiah sendiri yang memang sudah, ya mayoritasnya pastinya, terutama ulama-ulamanya, sudah keluar dari Islam. Syariatnya juga sudah beda. Ya, imannya juga beda. Wallahu a'lam bishawab. Ma thamaratul imani bil kutub? Apa buah dari keimanan kepada kitab-kitab Allah? Thamaratul imani bil kutubi katsirah minha. Buah dari keimanan ya kepada kitab-kitab Allah ada banyak. Di antaranya al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala bi'ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bih. Al-ilmu mengetahui bi'inayatillah, mengetahui ya mengetahui bentuk perhatiannya Allah, bentuk kepeduliannya Allah Ta'ala bi'ibadihi ya kepada hambanya. Ya, karena ini adalah bentuk dari kepedulian Allah kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban. Ya. Karena Allah telah apa? Allah telah menurunkan ya bagi tiap kaum kitab yahdihim bihi. Yang Allah ya hendak memberi petunjuk mereka ya dengan kitab-kitab tersebut. Ya, ini bentuk bahwasanya apa? Allah peduli dengan kita. Ya, dan ini salah satu faedahnya juga ya di sini yang bisa kita petik, faedah yang bisa kita petik adalah bahwasannya Allah itu adil. Allah itu adil. Ya, Allah sebagaimana yang kita imani bahwasannya Allah akan mengazab orang-orang yang memaksiatinya. Ya, orang-orang atau hamba-hamba yang memaksiatinya. Nah, kalau misalnya Allah mengazab hambanya yang memaksiatinya, tapi Allah tidak memberikan kitab, tidak menurunkan kitab, tidak memberikan petunjuk bahwasanya itu tuh tidak boleh dilakukan, ya, bahwasanya itu tuh harus dijauhi, ya. Kalau misalnya Allah tidak menurunkan kitabnya, maka Allah zalim,
pastinya. Tapi tidak, ternyata Allah menurunkan kitab ya agar kita tahu itu tuh nggak boleh. Ya ini haram, ini harus dijauhi, ya ini harus dikerjakan. Ya sehingga apa? Sehingga terrealisasilah ya bentuk dari apa? Keadilan Allah. Bahwasanya Allah adil. Dengan apa? Dengan Allah menurunkan kitabnya. Ya. Dan setelah diturunkan kitab, ya Allah berhak yang mengazab orang-orang yang menyelisihi buku petunjuknya atau enggak tuntunan hidupnya itu Al-Qur'an. Baik. ثانيا العلم بحكمة الله تعالى في شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواله. Ya, al-ilmu mengetahui bihikmatillah, ya. Mengetahui atau mengilmui hikmah Allah Ta'ala fi syar'ihi. Ya, hikmah Allah Ta'ala ya dalam apa? Dalam syariatnya atau pada syariatnya. Haitsu syara'a, ya. Karena apa? Karena Allah mensyariatkan haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Ya, karena Allah mensyariatkan bagi tiap kaum apa yang ya yunasib, yang cocok, yang sesuai ahwalahum dengan keadaannya. Dengan keadaan. Ya, kita katakan apakah Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di zaman Arab yang saat itu tidak ada teknologi cocok untuk zaman kita sekarang yang teknologi sekarang ini udah maju pesat, ya kita katakan ya cocok. Ya apakah sesuai dengan keadaan-keadaan kita ahwalana hal yunasibu ahwalana, sesuai atau cocok dengan keadaan kita pada hari ini? Ya sangat cocok. Ya buktinya tidak ada hukum Islam yang tidak bisa diterapkan pada hari ini. Nggak ada apa disebutkan. Sebutkan cuma. Qisas bisa. Ya bahkan apa? Dengan kejahatan-kejahatan yang kita lihat ya pada zaman ini membuktikan bahwasanya apa? Manusia itu sangat membutuhkan ya hukum qisas. Sangat membutuhkan diterapkannya hukum qisas. Karena apa? Karena sekarang darah manusia, apalagi darah kaum muslimin itu seperti apa? Seperti murah banget. Ya gampang banget ditumpaskan. Gampang banget ditumpahkan, ya. Dan ini apa? Pastinya musibah. Begitu juga ya bukti bahwasannya syariat Allah, ya, syariat Allah itu cocok bagi keadaan kita pada zaman ini, bahwasanya kita sangat ya dengan kriminal yang ada, maksiat-maksiat yang ada, kita sangat merasakan bahwasanya kita sangat butuh dengan hukum apa? Hukum rajam, ya, hukum rajam, hukum cambuk dan sebagainya. Ya karena apa? Masya Allah, ya. Waliyahzubillah, ya kita tanpa kita mau cari tahu, ya kita pasti apa sering mendengar tentang tentang perzinahan, ya waliyahzubillah, perselingkuhan dan sebagainya. Di sini apa bukti bahwasanya ya kita sangat membutuhkan hukum-hukum tersebut. Nah kalau misalnya kita sangat membutuhkan hukum-hukum tersebut, berarti apa? Berarti hukum itu masih bisa direalisasikan sekarang. Ya, adapun orang-orang yang tidak menyukainya, orang-orang yang tidak setuju, ya mereka adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dan melampaui melampaui batasan-batasan Allah. Ya, dan itu pasti ya tidak benar. Ya. Kama qala ta'ala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ya. Bagi kalian, ya bagi tiap diri di antara kalian, kami jadikan tiap diri di antara kalian atau setiap dari kalian, kami jadikan setiap dari kalian syir'atan, syariat-syariatnya masing-masing, ya, wa minhaja, dan metode beragamanya. Ya, jadi Allah ya, memberikan atau mensyariatkan tiap rasul itu syariatnya masing-masing yang sesuai dengan kaumnya. Ya, dan kita yakini bahwasanya Allah sangat Allah maha berilmu pastinya, dan ilmu Allah luas. Dari sebelum diciptakannya semua makhluk sampai hari kiamat, sampai nanti akhirat, ya hari akhirat, ya Allah sudah mengetahui semuanya, sudah mengilmuinya. Allah sudah mengetahui semua keadaannya, ya.
bagaimana kita akan pergi, bagaimana dilahirkan, dan bagaimana kita dikuburkan, dan kita pergi kemana, ya Allah sudah mengetahuinya. Ya, oleh karenanya, Allah ya sudah pasti memberikan syariat itu yang akan cocok sampai akhir zaman. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Allah pasti sudah sudah merancangnya atau menyusun syariatnya ya untuk apa? Untuk akhir zaman sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Dan ini adalah bentuk dari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam pensyariatan. Baik. Kita langsung ke Al-Faslur Rabi' ya. Tafadhal Pak Hadi Purnomo. Al-Faslur Rabi'u Al-Imanu Birrusuli. Hal ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan wa mad dalilu ala ma taqul. Na'am, laqad ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Limadza ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan wa mad dalilu ala ma taqul. Ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan liya'mura ummatahu bi'ibadati liya'mura ummatahu bi'ibadatillahi wahdah wa yanhahum 'anisyirki wal kufri wa daliluhu qauluhu ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli allaha wajtanibut taghuta. Mal imanu birrusul. Afwan. Ini sinyal Ana yang jelek atau memang suaranya Anda dengar putus-putus ya? Terputus Pak Ustadz, memang pas dalil. Diulang aja coba Pak. Baca lagi walaqad ba'atsna. Dari mana Ustaz? Dalil. Walaqad ba'atsna. Ini nih. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Lanjut. Mal imanu birrusuli al imanu birrusuli huwa at-tasdiqu birisalatihim wal iqraru binubuwatihim wa annahum sadiquna fima akhbaru bihi anillah wa qad ballagur risalati wa amalu ma amaru bihi wa tarku ma nahau anhu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Coba di situ, tetap di situ. Yang tadi mana? Sudah. Iya. Itu kayaknya ada koma yang ketinggalan ya. Jadi waqad ballaghur risalat, koma ya. Wa amalu ma amaru bihi, koma wa tarku ma nahaw anhu. Yang ada kitabnya ya dikasih komanya ya biar enak bacanya. Baik. Barakallahu fikum. Sama qala al-musannif hafizahullah al-faslu rabi' al-imanu bir-rusul. Ya, pasal keempat al-iman bir-rusul, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Hal ba'atsallahu fi kulli ummatin rasula? Apakah Allah mengutus ya di setiap umat ya seorang rasul? Wa mad dalilu 'ala ma taqul, dan apa dalil ya atau hujjah atas apa yang kamu katakan. Naam, laqad ba'atsallahu fi kulli ummatin rasula. Ya, benar. Laqad ba'atsallahu fi kulli ummatin rasula. Allah telah mengutus ya bagi setiap umat atau pada setiap umat rasulan,
rasulnya, ya, atau seorang rasul. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, dan sungguh telah aku utus ya bagi setiap umat seorang rasul. Ya, di sini bukti bahwasanya Allah ya tidak akan tidak ya mengutus rasul, atau enggak pasti Allah mengutus rasul pada setiap kaum. Untuk apa? Untuk mengajari mereka apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah murkai. Ya, agar mereka tidak salah dalam hidup mereka di dunia. Limadza ba'atsallahu fi kulli ummatin rasula? Ya, kenapa? Ya, atau untuk apa? Ba'atsallahu fi kulli ummatin rasula. Allah mengutus rasul ya dalam setiap umat. Ya, dalam setiap umat. Wa mad dalilu ala ma taqul, dan apa dalilnya atas apa yang kamu sampaikan atau atas yang kamu katakan. Dan ini Masya Allah ya, kita jadi antum sangat ditekankan atau sangat dianjurkan untuk menghafalkan ya tiap-tiap dalil pada tiap materinya. Ya, sangat ditekankan atau sangat dianjurkan untuk menghafalkan dalil-dalil pada tiap materi. Ya, seperti ini. Ba'atsallahu fi kulli ummatin rasulan liya'mura ummatahu bi'ibadatillahi wahdah. Ya, ba'atsallah, Allah mengutus ya pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Ya, untuk apa? Ya, Allah mengirim atau Allah mengutus rasul untuk apa? Ya. Liya'mura ummatahu bi'ibadatillahi wahdah. Untuk memerintahkan kaum-kaumnya untuk menyembah Allah saja, untuk beribadah kepada Allah saja. Wa yanhahum 'anil syirki wal kufri, dan melarang mereka dari melakukan perbuatan syirik dan kufur. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut, untuk ya, agar mereka menyuruh sembahlah Allah saja, wajtanibut taghut, dan ya jauhilah taghut. Ya, taghut itu ma'ubida min dunillahi wa huwa radin. Ya, setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho, itu taghut. Ya, dan dia ridho, itu taghut. Atau enggak? Ya, kalau itu manusia ya, kalau itu manusia. Adapun setiap ya benda-benda mati, ya itu bisa dikatakan taghut juga. Ya, bisa dikatakan taghut juga. Makanya tidak boleh menyembah atau beribadah kepada selain Allah semuanya. Apapun itu bentuknya tidak boleh. Karena itu semua adalah taghut. Dan kita diperintahkan untuk meninggalkannya atau menjauhinya. Dan dari sini juga bisa kita ambil faedah bahwasannya dakwah Rasul itu bukan menyuruh kepada tauhid aja. Ya, dakwah Rasul semuanya, dakwah semua nabi, ya, dakwah semua utusan Allah semuanya itu bukan hanya memerintahkan kepada tauhid saja, bukan memerintahkan kepada memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah saja. Bukan hanya itu. Ya, bukan hanya itu. Melainkan apa? Selain mereka memerintahkan umatnya untuk beribadah kepada Allah, yang mereka juga melarang umatnya dari berbuat syirik. Atau berbuat kufur. Karena ya tauhid tauhid dengan kesyirikan itu tidak bisa bertemu sama sekali, sekalipun tidak akan pernah bisa bertemu. Ya, kalau misalnya orang yang mentauhidkan Allah tapi dia masih berbuat syirik, tapi berarti apa? Berarti belum benar mentauhidkan Allah. Ya, kalau ada orang yang mentauhidkan Allah tapi masih berbuat syirik, maka tauhidnya masih tidak sempurna, masih cacat. Ya, oleh karenanya harus diperbaiki. Nah, dai ya tugasnya untuk apa? Untuk menjelaskan kepada mereka ya bahwasanya Allah menyuruh kamu untuk menyembah Allah saja.
Tapi di lain itu Allah melarang kamu untuk berbuat syirik. Ya makanya dai itu bukan hanya mendakwahkan tauhid saja, tapi apa? Melarang mereka dari berbuat kesyirikan itu. Ya, dan ini dakwah para nabi dan rasul. Ya, dan ini dakwah para nabi dan rasul yang harus kita ikuti dan kita contoh. Bukan hanya mendakwahkan tauhid, tapi harus apa? Yang mendakwahkan mereka agar menjauhi kesyirikan juga. Wallahu a'lam. Mal imanu bir-rusul. Al-imanu bir-rusuli huwa at-tasdiqu bi risalatihim wal iqraru bin nubuwwatihim. Al-imanu bir-rusul, iman kepada rasul, ya, maksudnya adalah at-tasdiq, ya, membenarkan risalah-risalahnya, ya, membenarkan risalah-risalahnya. Ya, membenarkan pesan-pesan yang dibawa mereka. Ya, baik itu kitab atau suhuf. Wal iqraru bi nubuwwatihim, dan membenarkan, ya, dan mengikrarkan bi nubuwwatihim, ya, kebenaran nubuwat mereka. Ya, bahwasanya mereka benar nabi Allah. Ya, bahwasanya mereka benar utusan Allah. Wa annahum shadiquna fima akhbaru bihi 'anillah, dan mereka, ya, semuanya jujur, ya, jujur, ya, pada setiap yang dikabarkannya, ya, yang pada setiap yang dikabarkannya, pada setiap yang dikabarkannya anillah, dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya jujur, nggak ada yang bohong. Ya, nggak mungkin ada satu nabi pun yang bohong. Ya, karena Allah sendiri yang mengancam mereka. Ya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna minhu bil yamin, sampai akhir ayat. Ya, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil. Kalau seandainya Muhammad ini, ya, berkata atas namaku yang itu bukan dari aku, maksudnya dari Allah, ya, ba'dul aqawil, sedikit aja, ya, sebagian kecil aja, ya, dari apa? Dari risalahnya, la akhadna minhu bil yamin. Maksudnya la akhadna minhu bil yamin, pasti apa? Pasti akan kami hadap siapa? Muhammad ini, Masya Allah. Ya, ini bukti bahwasanya tidak ada dari Rasulullah yang berbohong, dan mereka pasti tidak akan berani, karena mereka adalah orang-orang atau manusia-manusia yang paling meyakini tentang, ya, ayat-ayat azab, ya, ayat-ayat azab Allah. Ya, dan itu oleh karena itu tidak mungkin ada yang berbohong sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang liberal atau orang-orang kafir sekarang. Waqad ballaghur risalat, dan mereka semuanya sudah menyampaikan risalah Allah, ya, atau pesan-pesan Allah, atau perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, semuanya yang disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya sudah disampaikan kepada umatnya. Ya, wa amalu ma amaru bih. Ya, bentuk iman kepada Rasul juga ialah mengamalkan semua yang diperintahkannya, ya, mengamalkan semua yang diperintahkannya, enggak sebagian aja, atau kita pilih-pilih yang kira-kira cocok dengan diri kita atau yang kita inginkan saja, enggak boleh kayak gitu. Ya, adapun yang enggak sesuai dengan hawa nafsu kita enggak mau ambil. Ya, seperti kalau misalnya celana ngatung, ya, padahal ana rasa, ya, dan ana yakini, ya, insya Allah juga pelajari juga di pelajaran hadis bahwasanya isbal itu haram hukumnya, ya. Dan karena hawa nafsu kita biasanya nggak sesuai, ya, ini kalau misalnya saya isbal, kalau saya nggak isbal pakaian saya ditegur sama bos saya nggak enak, saya takut dikeluarin, saya takut dipecat, gini segala macam. Ya, akhirnya ya udah deh, nggak usah deh, ya. Atau enggak, kalau misalnya celana ngapung dikata-katain orang, ya saya nggak mau dikata-katain orang gara-gara ini, ya, makanya nggak mau ngatung. Nggak boleh kayak gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia tinggalkan, ya, larangan Allah ini. Tidak mereka gubris larangan Allah dan Rasulnya ini, ya. Dan ini namanya apa? Dan ini namanya tidak mengamalkan semua perintah Allah, tidak mengamalkan semua perintah Rasulullah, ya, yang ada di Al-Quran dan di As-Sunnah. Dan ini nggak boleh, ya. Kalau misalnya kita beriman kepada Rasul, ya, kepada Rasul,
Ya, artinya apa? Artinya kita harus mengamalkan semua yang mereka perintahkan, Allah alam. Wa tarku ma nahau anhu, dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Ya, dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Di antara yang dilarangnya itu ya, memotong jenggot dan juga isbal dan sebagainya. Ya, maka suka nggak suka, ya nyaman nggak nyaman, kita harus mengamalkan. Dan itu ya, adalah aplikasi atau konsekuensi dari iman kita kepada Rasul, ya, dari iman kita kepada Rasul, terutama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ba'dahu mal farqu bainan nabi wa rasul. Tafadhol Akhi Novrian. Akhi Novrian, mawjud? Ba'dahu. Selain itu, yang lain. Tafadhol Asam, Akhi Asam, mawjud? Naam, Ustaz. Mal farqu bainan nabiyyi war rasuli? Al farqu bainan nabiyyi war rasuli huwa anna rasula uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi wa bu'ithu fi qaumi kuffarin wa da'wahum fi qaumin kuffarin wa da'awhum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahda. Wa amman nabiyyu fa innahu uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi. Wa qad bu'ithu fi qaumin mu'minina bi syara'i'a syabiqatin ka anbiya'i bani Israil. Fa kullu rasulin nabiyyu wa laisa kullu nabiyyin rasulan. Nah. Terus Naam. Ma'adadul anbiya'i war rusuli. Al anbiya'u war rusulu wa adaduhum katsirun la ya'lamuhu bi dhabti illallahu liqaulihi ta'ala wa laqad arsalna rasulan min qablika minhum rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika. Wa qala Syekhu Abdul Aziz bin Abdullah bin Basin rahimahullahu lam yathbut fi adadir rasuli wal anbiya'i lam yathbut fi adadir rasuli fi adadir rasuli wal anbiya'i hadithun sahihun wa yurwa anna rasula anna rusula thalathu mi'atin bi bid'ata asyara wal anbiya'a mi'atu alfin wa arba'atun wa isruna alfan walakinna hadithan laisa bithabitin bal huwa dha'ifun walakinna anbiya'a katsirun warrusula ahaddu warrusula ahassu wa aqallu. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Oh iya, Baik.
Mal farqu bainan nabi wa rasul? Apa bedanya antara nabi dan rasul? Al farqu bainan nabi wa rasul huwa anna ar-rasul uhiya ilaihi bi syar'in wa umira bi tablighi. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwasannya rasul itu diberikan wahyu. Ya, pertama dia diberikan wahyu kepadanya bi syar'in. Ya, diwahyukan kepada Allah syariat. Ya, diwahyukan oleh Allah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umatnya seluruhnya. Wa bu'itsu fi qaumin kuffar, ya, dan diutus juga kepada orang-orang kafir, ya, yang beriman ataupun yang kafir juga. Jadi untuk semuanya, ya, di zamannya. Wa da'awhum ila tauhidillahi wa ibadatihi wahdah. Dan ya rasul-rasul Allah, ya, mereka menyerunya, yang menyeru maksudnya menyeru orang-orang kafir dan menyeru umatnya untuk mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya saja. Ya, jadi rasul itu, ya, mereka diberikan wahyu, mereka diwahyukan oleh Allah dengan syariat, ya, dengan syariat, hukum-hukum dan peraturan-peraturan, ya, dari Allah, ya, dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada seluruh umatnya sampai orang-orang kafir juga, ya, sampai orang-orang kafir juga. Dan mereka menyerukan, dan Rasul itu menyeru kaumnya untuk mentauhidkan Allah, ya, dan beribadah kepada Allah saja. Itu Rasul. Wa amman nabiyyu fa innahu uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighi. Ya, adapun nabi, ya, maka mereka diwahyukan oleh Allah juga, ya, sebuah syariat. Tapi ya mereka tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maksudnya tidak diperintahkan untuk menyampaikan secara luas. Ya, hanya di lingkungannya saja. Walaysa kullu nabiyyin rasulan. Afwan. Wa qad yub'atsu fi qaumin mu'minina bi syara'i'a sabiqatin ka anbiya'i bani Israil. Ya. Karena apa? Karena sebagian nabi ada yang mereka diutus kepada apa? Kepada orang-orang mukmin. Ya, mereka diutus kepada orang-orang mukmin. Artinya orang-orang mukmin yaitu kepada orang-orang yang sudah Islam, ya, kepada orang-orang yang sudah Islam, yang sudah beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada nabi yang sebelumnya, ya, sebagaimana nabi-nabi Bani Israel, nabi-nabi Bani Israel. Fa kullu rasulin nabiyyun, ya, dan setiap rasul itu nabi, dan setiap rasul itu nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasula, dan tidak setiap nabi itu rasul. Ya, Nabi Muhammad nabi enggak? Nabi. Ya, tapi dia rasul juga. Ya, Nabi Muhammad nabi, tapi dia rasul juga. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Ma adalul anbiya'i wa rasul, ya, berapa jumlah nabi Allah dan rasul-rasulnya. Al-anbiya war rusulu adaduhum katsirun la ya'lamuhu bid-dhabti illa Allah liqaulihi ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya, ya, jumlah mereka itu banyak. Ya, la ya'lamuhu bid-dhabti illallah, ya, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya bid-dhabti, maksudnya dengan pasti, ya, dengan pasti selain Allah, sebagaimana Allah berfirman walaqad arsalna rusulan min qablik, sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelum kalian, minhum, di antara mereka, man qasasna 'alaika, di antara mereka ada yang telah kami ceritakan kepada kalian, kepada kamu wahai Muhammad, ya,
Wa minhum man lam naqsus alaik, dan di antara mereka ada juga yang belum kami ceritakan ya tentangnya kepada wahai Muhammad. Ya, ini bukti bahwasanya Nabi itu sebenarnya banyak banget ya, Nabi banyak banget. Dan yang disebutkan atau yang ada pada syariat Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan pada syariat Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan bahwasannya tidak ada lagi Nabi atau Rasul selain yang kita ketahui, enggak. Bahkan banyak, karena ada Nabi yang diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ada juga Nabi yang tidak diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Dan semuanya wajib kita iman. Wa qala Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, dan berkata Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Syekh bin Baz atau yang biasa kita kenal Syekh bin Baz, beliau berkata, lam yathbut fi adadir rusuli wal anbiya'i haditsun sahih. Ya, lam yathbut maksudnya lam yathbut ini belum ada hadis yang datang yang mengenai jumlah rasul dan jumlah para nabi yang hadis itu sahih, ya belum ada. Ya, adapun jumlah-jumlah yang disebutkan oleh beberapa hadis, ya itu hadisnya itu berbeda-beda. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ya, ada yang dhaif banget, ya, dan sebagainya. Ya, adapun yang sahih tidak ada, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh bin Baz. Wa yurwa anna ar-rusula 300 wa bid'ata asyara. Ya. Dalam hadis-hadis itu, ya, ada yang diriwayatkan bahwasannya jumlah rasul itu ada 300 wa bid'ata asyara. Ya, bid'ata asyara, bid'ah itu atau enggak bid'un itu jumlah antara 3 sampai dengan 9. 3 sampai dengan 9, sebagaimana yang antum sudah pelajari dengan di pelajaran hadis, ya. Al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah. Nah, ya, itu 300 sekian, ya, atau enggak 300 belasan, ya, dan belasan. Wal anbiya'a mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfa. Dan para nabi jumlahnya itu ada 100.000, ada 1.000, ya, ada 1.000. Ada 100.000. Mi'atu alfin maksudnya 100.000, wa arba'atun wa ishruna alfa. Ya, 100.000, 124.000, ya, 124.000. Ya, nyebutinnya agak ribet. 124.000 nabi, ya, Masya Allah, berarti banyak banget, ya. Ya, walakinnal hadis laisa bitabit, ya, maksudnya laisa bitabit ini tidak sahih, ya. Akan tetapi hadisnya itu tidak sahih, bal huwa dhaif. Akan tetapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Lakinnal anbiya'a katsirun. Akan tetapi nabi-nabi itu, ya, pada hakikatnya sangat banyak. War rusula akhassu wa aqall. Dan para rasul itu lebih khusus dan lebih sedikit. Wal madhkuru min asma'ihim fil Qur'ani min asma'ihim fil Qur'ani 25 rasulan wa nabiyya wa hum, dan yang disebutkan, ya, dari nama-namanya di dalam Al-Qur'an ada 25 rasul dan nabi, dan mereka adalah Abul Bashar Adam, wa Ismail, wa Musa, wa Zakaria, wa Idris, wa Ishaq. Ana sebut ngacak, ya, karena ini ana itu enggak sama nomornya, enggak apa-apa. Wa Idris, wa Ishaq, wa Harun, wa Yahya, wa Yunus, wa Yaqub, wa Daud, wa Isa, wa Hudun, wa Yusuf, wa Sulaiman, wa Muhammad, wa Saleh,
wa Syu'aib, wa Ilyas, wa Ibrahim, wa Ayyub, wal Yasa. Ya, ini Yasa ya, wal Yasa, wa Lutun, wa Dzulkifl, wa Yunus. Ya, ini di antara nabi-nabi yang disebutkan, nabi dan rasul yang disebutkan oleh Allah dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Terus pertanyaannya, apakah Khidir nabi atau rasul? Nabi atau orang soleh biasa? Ulama berbeda pendapatnya. Di antara mereka ada yang mengatakan Khidir itu nabi, ada yang mengatakan hamba soleh aja. Ya wallahu a'lam bishawab. Mungkin segini dulu ya, segini dulu hari ini. Tafadhol, kalau ada yang mau bertanya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol yang ingin bertanya bisa. Pak, bertanya Pak. Tafadhol. Afwan Ustaz, haitsu itu secara internet apa itu? Haitsu. Nah. Haitsu itu gimana ya? Kayak pelengkap ya. Kayak pelengkap. Kalau misalnya di kata di kalimat bahasa Arab terkadang hanya sebagai pelengkap. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ittaqullaha haitsuma kunta. Ya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah ya dimanapun kalian berada. Ya. Kalau misalnya kita di sini diartikan apa? Dimanapun kalian berada. Haitsuma kunta. Itu karena apa? Karena ada tambahan ma-nya, makanya di sini dikatakan diartikan dimanapun kamu berada. Ya, tapi kalau misalnya di hadis di teks ini, coba kira-kira cocok nggak kalau diartikan dimanapun kalian berada? Coba mana tadi? Haitsu. Ada beberapa ya tadi disebutkan. Haitsu qala. Halaman berapa, Ustaz? Coba penanya mana nih? Tadi sih ada beberapa tapi. Halaman 36 Ustaz, 36 apaan? Tadi anak mati. 36 ya? Iya. 36. Ini 36. Ini nih, Ustaz. Iya. Fi syar'ihi haitsu syara'a likulli. Ya, haitsu di sini bisa nggak diartikan dimanapun? Nggak bisa Ustaz. Nggak bisa ya. Nggak bisa diartikan dimanapun. Atau mungkin kalau misalnya mau diartikan, ya ini tuh sebagaimana. Ya, sebagaimana syara'a likulli qaumin, sebagaimana Allah mensyariatkan ya pada setiap kaum ya ma yunasibu ahwalahum, yang sesuai dengan keadaan-keadaan mereka, ahwal. Ya, di sini bisa diartikan bagaimana. Ya, tapi kalau misalnya di konteks lain bisa gak? Belum tentu. Ya, sebagaimana tadi hadis Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya, wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Ustaz. Dia nggak punya amalan Ustaz ya? Kenapa? Punya amalan dia nggak? Kayak kana gitu nggak? Oh, kalau amalannya pembahasannya di nahwu ya, biar keluar ya. Barakallahu fikum. Baik Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz. Mau Tafadhol. nanya. Ustaz, mengenai Tagut, Ustaz. Kalau misalnya di sebuah lembaga membuat peraturan yang di hukum agama itu sunnah, tapi di peraturan di lembaga jadi wajib, gimana Ustaz? Termasuk Tagut apa? Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Udah soalnya pertanyaannya? Sudah Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Kalau misalnya hukum yang sebenarnya dalam agama itu sunnah, tapi di dalam sebuah peraturan atau enggak aturan perusahaan atau tempat kerja dan sebagainya itu jadi wajib, ya maka al-muslimuna ala syurutihim,
Al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat dengan apa? Dengan perjanjian yang mereka ikat di awal. Ya, dengan kita bekerja di suatu tempat, pasti kita disyaratkan, ya, diharuskan untuk mengikuti peraturan yang ada. Jangan yang sunnah, yang tidak sunnah pun, kalau misalnya itu berkaitan dengan maslahat perusahaan, maka kita wajib, ya, mematuhinya. Karena apa? Karena sesuai dengan persyaratan di awal pekerja, maupun itu tertulis atau terucap atau sudah ma'ruf, ya, di negara kita, itu mesti dilaksanakan, mesti dilakukan, maka kita wajib melaksanakannya. Ya, dan kalau misalnya kita menyelisihinya, artinya kita memaksiati, ya, memaksiati perusahaan tersebut, memaksiati orang yang kita sudah berjanji kepadanya di awal, ya, yang sudah kita bersepakat di awal, seperti seragam misalnya, ya, nggak ada di agama itu kita harus memakai baju putih, nggak ada. Ya, tapi kalau misalnya di suatu perusahaan diwajibkan untuk menggunakan pakaian putih, ya, celana hitam, maka kita wajib, ya, melaksanakannya. Ya, dan itu nggak ada sunnah-sunnahnya sama sekali. Ya, kecuali hari Jumat, ya, beda, ya, pembahasan kita. Tapi secara umum nggak ada Nabi Nabi memerintahkan kita, ya, atau menganjurkan kita untuk menggunakan pakaian putih saja, selain putih jangan, nggak ada kayak gitu. Ya, tapi di sini di perusahaan, ya, kalau misalnya antum diwajibkan untuk menggunakan pakaian putih karena itu seragamnya, maka antum wajib melaksanakannya. Ya, karena al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu terikat sama perjanjiannya. Ya, terikat dengan perjanjiannya. Seperti itu, ya, untuk masalah pembahasan ini. Wallahu alam, dan ini tidak dikatakan tauhid. Sama sekali tidak dikatakan tauhid. Barakallahu fikum. Ada lagi? Nami Ustaz, fahim tuh, barakallahu fikum. Fika barakallahu. Ya, Ustaz. Ana mau bertanya. Ustaz, terdengar, Ustaz? Iya, lo gimana pertanyaannya? Ustaz. Ustaz. Ana bertanya tentang yang perbedaan Nabi dan Rasul tadi. Yang kalau Nabi itu diwahyukan oleh Allah syariat tapi tidak diperintahkan untuk menyebarkannya. Tadi ada tambahan khusus di mana itu? Maksudnya? Nabi itu Di luar lingkungannya. Apa maksudnya? Di luar lingkungannya maksudnya. Maksudnya lingkungan itu gimana sih? Keluarga, dia menyebarkan ya, hanya saudara-saudara di atau gitu. di sekitarnya, di tempat Nabi itu berada. Paham? Soalnya iya. Kalau Nabi Muhammad kan, disuruh untuk mendakwakan Islam ke Afrika, ke Irak, ke Syam, juga ke Yaman, dan seluruh belahan bumi yang lainnya, benar nggak? Adapun Nabi, ya di tempatnya aja, ya di tempat dia berada di situ. Paham? Paham, Ustaz. Kalau ini benar nggak, Ustaz? Apa Anda pernah ikut kajian salah satu Rasul juga, Ustaz? Kalau Nabi dan Rasul itu, kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisih syariat Rasul tersebut. Sedangkan Nabi itu diutus kepada kaum yang telah bersepakat dengannya. Rasul biasanya diutus dengan syariat baru, sedangkan Nabi diutus atas syariat sebelumnya, melanjutkannya gitu. Apa benar? Kalau misalnya yang pertama tadi Anda kurang coba yang pertama apa? Yang pertama, kalau Rasul itu diutus kepada kaum yang menyelisihi syariat Rasul tersebut, sedangkan Nabi diutus kepada kaum yang telah bersepakat dengannya. Wallahu alam, ya itu beliau mengambil perkataan itu dari mana? Ya, tapi kalau misalnya untuk bagian yang terakhir, ya, untuk bagian terakhir bahwasanya Rasul itu gimana tadi terakhir? Tadi yang kedua Rasul biasanya diutus dengan syariat baru,
sedangkan Nabi diutus dengan di atas syariat sebelumnya atau melanjutkannya. Iya. Barakallahu fikum. Adapun kalau misalnya baru 100% baru enggak ya. 100% baru enggak. Ya sebagaimana Nabi Isa ya, dan beliau rasul. Ya, dan beliau katakan sendiri kepada umatnya bahwasanya Nabi Isa itu musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Di sini Nabi Isa mengatakan apa? Bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Isa juga apa? Membenarkan syariat yang ada di Taurat, ya, yang ada di Taurat. Artinya yang ada di Taurat itu yang dibawa oleh Nabi Musa. Ya, dan ini Taurat, ya, syariat Taurat itu enggak baru. Ya, adapun beberapa hukumnya benar. Ya, di beberapa hukumnya atau mayoritasnya ya seperti yang dibawa oleh Nabi Muhammad benar. Tapi kalau misalnya baru 100% enggak. Ya, dan pokoknya dari dulu sampai sekarang setiap nabi dan setiap rasul itu pokok dasar ajaran agamanya itu sama, ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Adapun syariat-syariat yang lainnya, yang cabang-cabangnya, maka ada yang baru, ada yang sama. Ya, seperti tadi kita sudah sebutkan puasa. Ya, puasa ternyata umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, mereka juga puasa. Ya, dan juga zabah, ya, berkurban. Ya, ternyata umat dari sebelum umat Nabi Muhammad, mereka juga menyembelih. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, Anda nggak tahu beliau ngambil dari mana. Yang bagian pertama, tapi kalau misalnya bagian terakhir tadi Anda sudah luruskan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Ana ada ini Ustaz, Terakhir ya. terkait perbedaan Nabi dan Rasul tadi Ustaz. Nah, Nabi di sini pengertiannya yang Anda dapatkan adalah bahwa Nabi orang yang Allah berikan wahyu, diperintahkan untuk menyampaikan syariat sebelumnya dan diutus kepada kaum yang sudah mengetahui syariat tersebut. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad Amin Al-Syi'iti. Itu yang Anda dapetin dari Ustaz Abdullah Roy, Ustaz. iya, benar, dan itu sesuai dengan yang kita pelajari. Waqad yub'atsu fi qaumin mu'minina bi syara'i'a sabiqatin. Ya, coba ya di halaman 40. Ya. Waqad yub'atsu fi qaumin mu'minina bi syara'i'a sabiqatin ka anbiya'i bani Israil. Ya, di halaman 40 di sini, ya, atas, paragraf atas, di sini dikatakan bahwasanya di antara nabi juga ada yang diutus, ya, kepada kaum yang sudah beriman. Yang sudah beriman kepada siapa? Yang sudah beriman, ya, dengan apa? Dengan syariat-syariat yang sebelumnya. Ya. Yang sudah beriman dengan syariat sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya beliau hanya tinggal melanjutkan saja. Ya, dan ini benar. Di antara nabi ada yang demikian. Ya, dan rata-rata seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada perbedaannya. Kalau Rasul tadi ini juga disebutkan Ustaz. Kalau Rasul gimana? Mereka adalah orang yang Allah beri wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang baru, dan diutus kepada kaum yang menyelisih perintah Allah, ya. Anda rasa sama Ustaz, ya? Iya, sama. Ya, sama. Barunya itu maksudnya sebagian besar, mayoritasnya, ya, enggak 100%. Adapun pokoknya, ya, kita wajib yakini bahwasanya pokok ajaran semua Rasul enggak ada yang baru. Semuanya sama-sama apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Nah, beliau pun ada hadis ini Ustaz, terkait Rasul itu satu ibu, gitu. Satu bapak dan lain ibu. Satu bapak maksudnya syariat mereka bawa itu tauhid. Iya. Kalau ibu itu sebagaimana sabda Rasulullah, ya. Al-anbiya ikhwatun min alad, ya. Para nabi itu, ya, nabi dan rasul juga masuk di dalamnya. Semua itu mereka adalah saudara sebapak. Ya, mungkin itu maksudnya, ya. Nah, Pak. Barakallahu fiikum. Barakallahu. Baik. Ya, kita tutup, ya.
نختتم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. وإياكم.